Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi di dalam pembahasan latihan soal ya. Latihan soal yang akan saya bahas hari ini adalah bab ekologi kelas 10 IPA semester 2. Mari kita bahas dari soal nomor pertama. Nah, di sini soal meminta kita untuk mencari nih energi yang ada di dalam tubuh kita secara tidak langsung berasal dari energi cahaya matahari. Energi cahaya tersebut baru dapat kita gunakan ketika sudah diubah oleh tumbuhan menjadi energi. Nah, berarti di sini energi cahaya itu atau cahaya matahari ini akan ditangkap oleh tumbuhan ya, dimana yang menangkap adalah si pigmen klorofil. Nah, pigmen cahaya dan pigmen klorofil ini akan mengubah makanannya tumbuhan nih, dimana makanannya itu adalah CO2, gas CO2 serta H2O atau air yang ada di dalam tanah. Selanjutnya akan diubah menjadi hasil dari fotosintesisnya itu sendiri adalah oksigen dan glukosa atau C6H12O6 serta energi. Nah, semua hasil ini merupakan energi kimia ya. Jadi energi kimia kan zat kimia, berarti energinya kimia. Nah, di sini yang ditanyakan adalah energi cahaya tersebut baru dapat kita gunakan setelah diubah oleh tumbuhan menjadi energi apa. Energi cahaya tersebut baru dapat kita gunakan setelah diubah oleh tumbuhan. Nah, cahaya ini kan akan diubah oleh tumbuhan melalui proses yang namanya fotosintesis, di mana hasil dari fotosintesis ini merupakan zat-zat kimia. Jadi energinya adalah energi kimia. Jadi pada jawaban nomor 1 ini yang paling benar adalah yang B, energinya kimia. Selanjutnya, laut di dalam merupakan tempat yang gelap, sehingga kalau gelap berarti tidak dimungkinkan tidak ada yang namanya proses fotosintesisnya, ini tidak ada ya, ini tidak ada. Nah, terus bagaimana cara organisme yang ada di sebuah memperoleh energi kalau tidak ada fotosintesis, dimana untuk organisme-organisme yang ada di ekosistem laut itu dia mendapatkan makanannya atau produsennya itu dia berasal dari fitoplankton ataupun dari zooplankton. Nah, dimana kalau fitoplankton memang dia masih menggunakan sedikit energi cahayanya melalui proses fotosintesis ya. Tetapi zooplankton ini merupakan organisme-organisme saprofit, dimana dia bisa mendapatkan makanannya dari mana? Yang namanya saprofit berarti dia mendapatkan makanannya dari sisa-sisa bahan organik atau sisa makhluk hidup yang sudah mati, di mana makhluk hidup yang sudah mati itu adalah memiliki bahan organik ya, atau bahan organik yang mengendap di dalam laut. Jadi untuk jawaban nomor 2 ini lebih ke A ya. Selanjutnya, tidak ada satupun organisme di bumi ini yang tidak bisa hidup tanpa air. Jadi air itu merupakan komponen abiotik ya, dimana air itu sangat berperan penting untuk kelangsungan hidup organisme. Nah, contohnya air ini juga berperan di dalam proses fotosintesis nih. Nah, di sini yang ditanyakan adalah manakah yang bukan fungsi air. Berarti kita cari dulu nih mana saja yang merupakan fungsi dari air. Fungsi dari air yang pertama adalah pelarut zat kimia, yang kedua menjaga tekanan osmosis yang ada di dalam sel, yang ketiga dia bisa menjaga kelembapan sel, terus sebagai sumber energi alternatif juga karena kita sudah tahu ada PLTA di mana air yang bergerak atau air yang jatuh ya, itu bisa digunakan atau ditangkap oleh turbin gerakannya dan nanti akan menghasilkan listrik. Nah, berarti manakah yang tidak merupakan fungsi dari air? Yang tidak merupakan fungsi dari air adalah yang D, karena ini adalah fungsi dari sel tubuh. Lanjut nomor 4. Nah, di sini seorang siswa mengamati nih bahwa ciri-cirinya daunnya sempit. Kalau yang daunnya sempit, berarti ini ada indikasi nih, pasti daunnya berbentuk
seperti jarum. Nah, daun yang seperti jarum atau duri itu ya, itu biasanya kalau yang jarum biasanya adalah pinus, kalau yang duri biasanya adalah kaktus. Oke. Nah, selanjutnya dia tebal. Oh, daunnya itu tebal. Kalau daunnya itu tebal, biasanya bukan yang daun tebal ya. Tidak ada daun yang tebal, tetapi mungkin batangnya dia tebal. Batang yang tebal itu yang mana? Batang yang tebal itu biasanya dia menyimpan air di dalam batang. Kenapa harus menyimpan air? Karena dia ada di wilayah yang dia kekurangan air. Nah, biasanya batang ini dimiliki oleh tanaman-tanaman kaktus. Selanjutnya dia berlapis lilin. Nah, berlapis lilin itu adalah kutikula. Nah, kutikulanya ini ada di mana? Kutikulanya ini ada di bagian organ batang. Nah, karena tebal, dia kan kekurangan air nih, maka biar airnya itu tidak menguap, maka harus dicegah dengan lapisan kutikula ini. Nah, yang mempunyai karakteristik ini adalah tumbuhan-tumbuhan seperti kaktus. Nah, tumbuhan-tumbuhan kaktus ini biasanya ada di ekosistem gurun. Berarti jawaban dari nomor ini adalah A. Lanjut, seringkali para petani menambahkan zat kapur. Oke ya, zat kapur. Zat kapur sendiri itu mengandung nutrisi yaitu fosfat, di mana unsur fosfat ini sangat penting untuk menjaga kesuburan tanah. Jadi fungsi dari penambahan si kapur di tanah sawah itu adalah yang menambah kesuburan tanah. Lanjut, bintil akar yang ditemukan pada akar tanaman kedelai. Nah, kita tahu ya, pada tanaman kedelai atau biasanya kedelai itu kan adalah familinya dari kacang-kacangan ya, satu keluarga dengan kacang-kacangan semua ya, kacang kedelai, kacang tanah, kacang merah. Nah, semua itu masuk ke dalam famili Leguminosae, di mana akarnya ini, akar dari tanaman kacang-kacangan itu, dia melakukan simbiosis yang menguntungkan, mutualisme. Nah, karena simbiosisnya mutualisme, berarti kata kuncinya adalah menguntungkan, hubungan yang saling menguntungkan antara dua organisme. Nah, di sini karena ada kata-kata menguntungkan ini ya, maka kata-kata yang dirugikan ini kita coret semua ya. Ya. Nah, berarti kita tidak akan menjawab A, C sama E. Terus apa yang diuntungkan? Yang diuntungkan itu akarnya, dia akan mendapatkan nutrisi nitrogen. Nitrogen dari siapa? Dari si bakterinya, namanya Rhizobium. Nah, sedangkan si bakteri Rhizobiumnya, dia kan hidup di dalam bintil akar, iya kan? Dia hidup di akar. Berarti dia dapat tempat tinggal nih. Dia hanya tempat tinggal aja, dapat tempat tinggal saja. Di mana? Tempat tinggalnya itu ya di bintilnya itu, bintil akarnya. Nah, sedangkan dia untuk apa dia tinggal di sana? Dia bisa mendapat makanannya, yaitu siapa makanannya? Itu kan nitrogen yang anorganik tuh. Nah, dia akan mengubah nitrogen yang anorganik ini menjadi nitrogen yang organik, sehingga nanti dia bisa melakukan proses pertumbuhan dengan baik. Nah, nanti nitrogen organiknya ini akan dimakan oleh si akar ini. Oke, berarti jawabannya yang lebih tepat adalah, nah, tanaman kedelai diuntukkan karena mendapat sumber nitrogen. Ini ya, sumber nitrogen untuk makanannya. Kalau bakteri diuntungkan karena mendapat sumber nitrogen, tidak, tapi bakteri diuntungkan karena dia mendapat tempat hidupnya.
Tempat hidupnya itu kan di akarnya itu kan, sehingga dia bisa mengubah si bakterinya ini. Bakterinya bisa melakukan proses tadi kemosintesis ya. Kemosintesisnya itu dia akan menyerap tadi, memfiksasi N yang anorganik. N yang anorganik ini untuk diubah menjadi N yang organik. Oke, gitu. Selanjutnya, untuk nomor selanjutnya, dalam ekosistem perairan, bakteri autotrof berperan sebagai, ingat kita autotrof itu merupakan organisme yang dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Ya, yang bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses yang namanya sintesis. Ya. Nah, proses sintesis itu sendiri itu biasanya ada yang bersumber dari cahaya, ada yang dapat energinya itu dari cahaya, makanya disebut dengan fotosintesis, atau yang dia mendapatkan energinya dari zat kimia, atau kita sebut juga kemosintesis. Nah, dari sini, karena dia bisa menghasilkan makanannya sendiri, organisme semua yang autotrof ini di dalam tingkatan trofik, maka dia ini punya peran. Perannya itu sebagai siapa? Dia berperan sebagai produsen. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Lanjut, di dalam ekosistem sawah yang bukan konsumen tingkat kedua. Oke, let's see, kita lihat yang bukan ya, berarti yang kita cari berarti yang salah. Untuk produsennya kalau di sawah sudah dipastikan adalah padi atau rumput-rumputan yang ada di sana. Sedangkan untuk konsumen tingkat 1 merupakan hewan-hewan herbivora. Hewan-hewan herbivora itu biasanya dia seperti belalang atau serangga herbivore juga ada ya. Oke, herbivore. Atau kalau burung, biasanya burungnya burung pipit. Kalau mamalianya siapa yang suka memakan padi, akar padi, itu adalah tikus. Oke. Nah, oleh karena itu berarti kita bisa melihat nih dari sini ya. Di sini yang C itu adalah konsumen tingkat 1 atau si herbivore. Lalu ke konsumen tingkat 2. Yang bukan konsumen tingkat 2 juga bisa ya, burung pipit ini konsumen tingkat 2 juga bisa. Terus konsumen tingkat 2 itu biasanya kita lihat konsumen tingkat 2 itu adalah konsumen-konsumen yang ada atau dia menjadi berperan sebagai omnivora ataupun karnivora. Mari kita analisis kira-kira apa saja nih yang menjadi konsumen tingkat 2-nya ya. Oke. Nah, yang menjadi konsumen tingkat 2 itu biasanya adalah serangga, predator. Kalau burung adalah burung perenjak atau burung pemakan serangga ya, atau biasanya kita sebut dengan burung perenjak. Lalu salah satu contohnya maksud saya, lalu ada katak atau kodok, lalu ada ular juga karena dia memakan tikus. Lalu ada juga salah satunya juga bisa burung hantu nih ya. Burung hantu itu kan dia adalah burung yang pemakan. Let's see, kita lihat dulu burung hantu itu dia karnivora atau omnivora ya. Mari kita cek terlebih dahulu untuk burung hantu. Oke ya. Burung hantu, kita lihat makanannya apa ya.
Oke, karena burung hantu, mari kita lihat. Burung hantu ini makanannya seperti tikus, burung kecil, katak ya. Berarti dia kan karnivora. Nah, oleh karena itu dia bisa dikatakan sebagai konsumen tingkat kedua ya. Oke. Berarti burung hantu adalah konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 2. Ini konsumen tingkat konsumen tingkat 3 burung hantu itu. Ya, kalau ular konsumen tingkat kedua. Berarti kalau dari sini mana yang lebih tepat ya? Burung hantu juga bisa menjadi konsumen tingkat kedua ya, karena dia tadi memakannya adalah memakannya bisa konsumen tingkat 2 betul. Konsumen tingkat satunya tadi siapa? Si burung pipit. Berarti jawabannya adalah C ya. Lanjut, sekumpulan burung pipit yang tinggal pada waktu tertentu. Kelompok burung pipit, karena dia sama berarti dia adalah populasi. Oke ya. Apa bedanya dengan komunitas? Kalau komunitas itu adalah sekumpulan banyak populasi ya, kumpulan dari populasi, kumpulan dari banyak populasi. Tapi kalau hanya satu jenis kumpulan spesies, nah itu adalah populasinya. Berarti ini jawabannya adalah populasi. Lanjut, jika terjadi letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi itu adalah bencana alam ya. Ketika ada bencana alam, maka akan terjadi kerusakan. Nah, kerusakannya ini adalah disebutnya kerusakan yang primer, karena akan semuanya ini hancur, ya kan? Nah, kalau ada kerusakan primer ini, maka akan terjadi yang namanya suksesi. Suksesi apa yang akan terbentuk? Suksesinya adalah suksesi primer, di mana suksesi primer itu arahnya yang pertama, ketika terjadi kerusakan tadi ini semua ya, maka akan adanya bebatuan. Dari adanya bebatuan akan tumbuh ya, yang pertama adalah lichen atau lumut. Jadi yang pertama pasti lumut kerak atau lumut sama aja, atau lumut juga nggak apa-apa. Dia akan menjadi tanaman-tanaman herba. Tanaman-tanaman herba ini adalah tanaman-tanaman paku-pakuan biasanya, atau tanaman-tanaman yang menjadi lapis bawah suatu hutan. Lalu baru muncul nih tumbuhan yang berkayu. Tumbuhan yang berkayu ini biasanya adalah tumbuhan-tumbuhan yang dia sudah bereproduksi menggunakan biji. Berarti urutannya adalah lumut kerak, yang kedua adalah tumbuhan paku, yang ketiga adalah tumbuhan berbiji. Maka bisa kita lihat jawabannya adalah yang A. Oke ya, jawabannya ini adalah yang A. Selanjutnya, oke ya. Di dalam kolam ditemukan sekelompok organisme yang terdiri atas ikan mas, hidrilla, serta mikroorganisme air dengan air kolam yang terlihat keruh. Tingkatan organisme kehidupan tersebut termasuk ke dalam, karena kumpulan dari banyak komunitas ya, ini komunitas plus dengan komponen abiotiknya. Ya, ada organisme, ada yang komunitas ini tuh kan organisme yang biotik, ya kan, dan abiotik. Dan disitu pastinya terjadi yang namanya hubungan timbal balik. Nah, karena terjadi dari hubungan timbal balik, di situ akan terlihat ya ada hidrilla dimakan dengan siapa, dan air kolam yang keruh. Nah, di situ tingkatan organisme kehidupan ini termasuk ke dalam ekosistem. Lanjut, di dalam sebuah rantai makanan, aliran energi dimulai dari, aliran energi itu dimulai dari sinar matahari, ya kan? Ini adalah diagram alir energi, di mana energi yang diserap oleh tumbuhan itu hanya 0,01% saja yang digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi cahaya matahari yang masuk ke bumi itu hanya diserap untuk fotosintesis itu 0,01%. Selanjutnya energi itu nanti akan digunakan
oleh ini ya, energi yang dihasilkan itu kan akan digunakan oleh konsumen berikutnya melalui proses makan dan dimakan, atau yang kita sebut dengan rantai makanan. Akan berlanjut melalui rantai makanan dan berkurang. Ini berkurang sebanyak 10% untuk di setiap tingkat trofiknya. Berarti nomor ini jawabannya adalah sinar matahari. Lanjut. Oke ya, lanjut kita ke nomor berikutnya ya. Nomor 13. Untuk yang nomor 13, tingkat trofik yang terdapat pada bagian dasar suatu piramida, kita bisa lihat ya, ini adalah tingkatan trofik ekosistem ya. Nah, dimana tadi kita bisa lihat tingkatan paling pertama itu adalah produsen, dimana produsen ini adalah organisme yang autotrof. Sedangkan tingkatan yang ke konsumen tingkat 1, yang kedua itu adalah konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, yang ketiga, yang keempat ini tingkat trofik 1 yang dasar, tingkat trofik kedua, tingkat trofik yang ketiga itu dihuni oleh konsumen tingkat 2, yang tingkat trofik keempat itu adalah konsumen tingkat ketiga. Oke, nah berarti jawabannya adalah yang 13A. Lanjut profesi. Profesi ini mengarah ke dalam profesi suatu organisme ya. Profesi itu merupakan peran kan, dia punya peran apa sih di dalam lingkungan, peran organisme itu di dalam lingkungannya. Nah, peran organisme yang ada di lingkungan itu merupakan, dari profesi ini adalah relung. Karena relung itu menunjukkan adanya fungsinya dia nih. Fungsi makhluk hidup itu di dalam lingkungan itu apa? Dan dia berperan sebagai apa? Nah, perannya itu sebagai apa? Itu adalah relung. Apa sih inang? Inang itu adalah ya tumbuhan-tumbuhan yang menampung. Inang itu adalah organisme penampung. Ya. Organisme penampung. Oke ya, bisa dia penampungnya itu dalam arti adalah dia penampung patogen. Oke ya, seperti virus dan bakteri. Atau dia penampung dari makhluk hidup lain. Makhluk hidup lain yang dia ada hubungannya dengan simbiosis atau hubungan ketergantungan. Simbiosis ya, itu ada simbiosis mutual maupun simbiosis komensalisme. Nah, selanjutnya apa itu simbiosis? Ya, yang pastinya apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan dua makhluk hidup ya. Nah, ini adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda, tapi dia bisa memiliki ini, ada yang mutual hubungannya, keduanya saling menguntungkan, atau komen, yang satunya untung, yang satunya tidak, atau simbiosis parasitisme, yang satunya untung, yang satunya rugi, gitu ya. Lalu apa itu suksesi? What is suksesi? Suksesi itu ya tadi proses berubahnya komponen. Nah, itu adalah berubahnya komponen penyusunnya, komponen penyusun suatu ekosistem. Oke ya, ekosistem dalam waktu yang lama, sangat lama sekali. Karena apa? Karena tadi bisa juga karena bencana atau karena aktivitas manusia. Nah, biasanya kalau yang karena bencana ini dia akan menghasilkan yang namanya suksesi primer. Sedangkan yang karena aktivitas manusia dia akan menghasilkan suksesi yang sekunder. Oke ya, kalau saprofit apa? Kalau saprofit itu adalah organisme.
yang dia memakan makhluk hidup yang sudah mati, adalah saprofit. Lanjut nomor 15, berikut ini yang merupakan suatu populasi alami, yang merupakan populasi alami dalam sebuah kolam. Kayak yang alami pastinya ada di kolam adalah semua individu berbagai jenis rana. Rana itu adalah katak, betul nggak? Dia ada di kolam itu. Ya pasti ya, karena katak itu kan organisme asli. Semua individu yang rana pipiens sudah pasti ya. Oke. Populasi alam semua organisme yang dari dua spesies yang saling mempengaruhi secara ekologis. Semua individu dewasa dari suatu spesies. Ini merupakan suatu populasi alami dalam sebuah kolam adalah ya udah semua individu dari genus rana yang paling benar ya. Genusnya rana. Rana itu kan semua katak, ya kan? Oke, lanjut nomor 16. Di antara hubungan-hubungan ekologis berikut yang paling berbeda dari keempat lainnya. Oke ya, di sini kita lihat miselium mengelilingi sel-sel ganggang. Ini adalah simbiosis mutualisme. Sel ganggang yang terbenam dalam jaring-jaring koral, oke, dia simbiosisnya adalah simbiosis komensalisme ya. Oke ya, sel ganggang tadi dia dapat tempat hidupnya, tapi kan dia tidak dapat tempat hidupnya untuk nempel dan dia makanannya berbeda. Sedangkan kalau yang koral itu kan dia makanannya juga beda lagi ya, bukan si ganggangnya tadi. Jadi itu simbiosis yang komensalisme. Salmonella dalam usus manusia ini ini mutualisme, sorry. Simbiosisnya kalau yang ganggang sama koral itu adalah mutualisme. Hubungan saling menguntungkan. Ya, ini juga yang protozoa yang ada di selulos di ususnya si rayap ya. Itu adalah simbiosis mutualisme. Nah, ini juga simbiosis mutualisme tadi bakteri Rhizobium ini ya. Berarti yang salah adalah Salmonella yang paling berbeda kan. Yang kita cari adalah Salmonella. Kenapa Salmonella dalam usus manusia itu adalah simbiosis parasitisme? Karena apa? Salmonella salah satu jenisnya itu adalah Salmonella typhosa. Itu merupakan salah satu bakteri penyebab penyakit tifus yang ada di dalam usus manusia, sehingga tidak boleh ada di dalam usus manusia. Lanjut, di dalam sebuah palung laut hidrotermal terdekat kepulauan Galapagos, bakteri memperoleh energi dengan cara mengoksidasi sulfida. Jadi cara makanannya itu pakai sulfur. Dia pakainya sulfur. Sulfur itu kan zat kimia. Berarti karena makanannya dia kan bakterinya autotrof, bakteri yang bisa menghasilkan makanannya sendiri tapi menggunakan energinya energi kimia. Berarti proses sintesisnya itu sintesis makanannya ini secara autotrof ya. Nah, bakteri ini akan berperan sebagai apa? Karena dia autotrof, dia bisa menghasilkan makanannya sendiri ya. Dia bisa memasak makanannya sendiri dari mana? Dari sulfur. Oke ya, dengan energi apa? Energi kimia. Makanya disebut organisme autotrof, karena autotrof berarti dia termasuknya adalah produsen primer. Jawabannya yang A. Lanjut nomor 18, rantai makanan yang dapat terjadi. Mari kita lihat di sini komponen produsennya itu ada di nomor 1 produsen, ada di nomor 2 produsen, dan ada di nomor 10 produsen. Yang dimana produsen selalu ada di
urutan pertama ya. Produsen itu ada di urutan pertama, yaitu ada nomor 1, 2 maupun 10. Berarti semuanya ada jawabannya. Selanjutnya komponen yang kedua itu adalah komponen yang herbivora. Komponen yang herbivora itu ditunjukkan oleh nomor berapa saja. Mari kita lihat, yang herbivora itu adalah ayam. Oke, tikus itu omnivora. Mana lagi? Oke, musang. Ini ya, ayam tuh bisa. Sama nomor 6. Nomor 6-nya itu apa tuh? Nomor 6-nya adalah tikus. Oke, tikus itu sebenarnya bukan herbivora ya. Dia sekarang cenderung omnivora, herbivora. Yes, nggak apa-apa. Oke ya. Berarti yang lebih tepatnya yang mana nih? 1, 3 dulu ya. Herbivora itu 1, 3 atau 6. Oke, lanjut. Kita ke konsumen tingkat selanjutnya, itu adalah konsumen tingkat ketiga, itu omnivora atau karnivora. Mari kita lihat. Oke, karena itu udah ada ayam sama ini, berarti kita lihat dulu nih yang lainnya. Kira-kira yang mana ya? Di situ tikus bisa dimakan oleh kucing, konsumen tingkat ketiganya, atau bisa juga musang. Nggak mungkin ya. 3 itu dimakan oleh ular, mungkin ya, konsumen tingkat ketiganya ular. Oke ya, kucing, ular. 1, 3, 6. Itu 3 ininya nomor 7 atau 5. Oke ya, 7 atau 5. Berarti yang nomor 6-nya ini salah ya. Ini nomor 6-nya salah. Oke, 5 atau 7. Baru kita lihat lagi. Oke ya. Yang lebih tepatnya itu 9 atau 4. 9 paling terakhir ya, itu adalah konsumen tingkat terakhir. Konsumen tingkat 4-nya itu adalah elang. Elang itu ada di nomor 4. Oke, ada di nomor 4. Nomor 4-nya itu mana? 4 atau nomor 9. 9-nya itu musang. Oke, kalau musang salah ya. Musang itu mungkin di konsumen tingkat keduanya. Berarti yang mana nih yang lebih benar? 10, 6, 5, 7, 5, 7, 6. 6 itu adalah tikus. Kalau tikus yang memakan adalah ular. Oke, berarti lebih tepatnya adalah yang D. Oke ya. Ini yang lebih tepatnya adalah jagung. Jagung dimakan oleh tikus. Ya bisa ya, tikus dimakan oleh. Nomor 5 adalah ular. Ular dimakan oleh elang. Oke. Lanjut, suatu ekosistem ditandai oleh pohonnya terbatas dan tinggi, kurus, tidak lebar, kandungan unsur hara tanahnya rendah, karena terjadi timbunan gambut, pH-nya 4. Oke, berarti kalau pH-nya ini adalah asam, sudah dipastikan dia adalah tanah rawa. Nah, di sini yang rawa-rawa itu hanya hutan rawa gambut. Lanjut, nomor 20, lingkungan darat yang terbagi atas beberapa bioma seperti gurun, padang rumput. Nah, kenapa mereka bisa terbagi? Karena dia terletak di garis lintang yang berbeda dan ketinggiannya juga berbeda. Lanjut, nomor 21, saat mengalir dari produsen ke konsumen primer, energi yang hilang alih itu disebabkan adanya tadi ya, seperti saya sudah bilang bahwa energinya itu kan berasal dari cahaya matahari. Energi cahaya matahari itu akan diserap oleh produsen pertama. Produsen itu akan menyerap hanya sebesar 0,01%. Nah, energi yang dari produsen ini dia akan mengalir ke tingkat trofik
yang pertama atau si konsumen tingkat pertama, di mana energi yang akan diserapnya itu yang akan diserap ini akan hilang 10%. Hilang 10%. Berarti yang di tingkat trofik ini tinggal 90%. Terus itu kenapa? Karena tadi ada peristiwa rantai makanan. Karena konsumen kedua memakan konsumen pertama. Karena ada kenapa akan hilang energi yang hilang? Karena tadi ada respirasi dan aktivitas metabolisme. Gitu ya. Lanjut nomor 22. Berikut ini organisme yang berpartisipasi dalam daur nitrogen. Yang berpartisipasi dalam daur nitrogen sudah pasti ya tadi ya. Yang pertama pasti ada bakteri fiksasi. Siapa yang melakukan fiksasi nitrogen? Itu adalah bakteri si Rhizobium. Terus ada juga bakteri ada bakteri yang mengubah ini yang pertama. Yang kedua adalah bakteri yang mengubah nitrogen organik ini akan diubah menjadi amonium. Ini juga bakteri, namanya bakteri amonifikasi. Bakterinya namanya bakteri amonifikasi, jenis-jenisnya ya. Nah, terus selanjutnya ada lagi bakteri dia yang mengubah si amonium ini menjadi nitrat ya. Nitrat dulu. Nah, ini namanya bakteri nitrifikasi. Nah, siapa aja ini? Biasanya ada Nitromonas, sama ada bakteri apa lagi ya, saya kurang, nanti tinggal kalian cek ya di daur nitrogennya itu ya. Oke, lanjut. Nanti ada bakteri denitrifikasi. Nah, biasanya bakteri denitrifikasi itu adalah Pseudomonas, dimana tugas denitrifikasi itu adalah mengubah tadi nitrit ya. Nitrit diubah menjadi nitrogen bebas lagi atau nitrogen anorganik. Makanya disebutnya denitrifikasi. Berarti di dalam ini organisme berarti di dalam dalam daur nitrogen itu ada bakteri denitrifikasi. Hubungan saling menguntungkan di antara dua organisme yang dinamakan simbiosis ya. Kalau saling menguntungkan, saling menguntungkan. Nah, ya namanya simbiosis, tapi simbiosis apa? Kalau saling menguntungkan berarti simbiosisnya simbiosis yang mutualisme. Ini ya. Simbiosisnya namanya simbiosis mutualisme. Karena kalau simbiosis itu kan kalau mutual, ini ada organisme satu sama organisme kedua ya. Kalau mutual yang satunya untung. Kalau yang komensalisme gimana Bu Suci? Kalau komensalisme yang satunya untung, yang satunya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau yang parasit gimana? Kalau parasit itu yang satunya untung, yang satunya rugi. Oke ya. Terus apa itu kompetisi? Kompetisi itu adalah hubungan persaingan antar organisme nih. Antar organisme yang berbeda. Beda spesiesnya, beda jenisnya atau beda spesies merebutkan makanannya. Oke, lanjut nomor 24, pernyataan yang benar mengenai suksesi ekologi. Oke ya, sekarang kita lihat suksesi ekologi. Ingat suksesi tadi ada dua ya. Itu ada primer
sama sekunder. Oke, kalau primer berarti dia tuh karena bencana alam. Kalau konsumen biasanya karena aktivitas manusia. Pertama, spesies pionir pindah menuju ke komunitas baru. Kalau suksesi primer itu akan menghasilkan komunitas yang benar-benar baru sekali. Oke, komunitas klimaks memiliki total biomasa yang lebih rendah dibanding. Oke, pernyataan yang benar mengenai suksesi primer artinya keanekaragaman spesies terbesar pada tahap awal suksesi komunitas klimaks berganti. Yang mana kira-kira pertama, spesies pionir pindah menuju ke komunitas spesies pionir? Tidak ya. Komunitas lama berganti secara konstan. Komunitas baru berisi spesies dari komunitas lama? Tidak ya. Komunitas baru benar-benar dari baru. Komunitas klimaks memiliki total biomasa yang lebih rendah dibandingkan komunitas sebelumnya? Tidak ya, karena biomasanya ini ya sama kayak gitu ya. Keanekaragaman spesies terbesar pada tahap awal suksesi. Keanekaragaman spesies terbesarnya tidak, biasanya kalau yang di awal suksesinya itu ya, ingat ya, itu dari lichen atau lumut juga, baru ke tumbuhan herba. Biasanya tumbuhan herba itu ada paku-pakuan ya, baru tanaman berkayu. Nah, yang memiliki keanekaragaman tingkat tingginya itu adalah kehati paling tinggi itu ya di tanaman berkayu ini, banyak sekali macamnya ya. Memiliki total biomasa yang lebih rendah dibandingkan komunitas sebelumnya. Biomasanya tanaman berkayu jauh lebih tinggi dibandingkan komunitas awalnya. Berarti komunitas bergantian secara konstan. Pertama, sebenarnya penelitian yang benar mengenai suksesi ekologi. Oke ya, mari kita lihat di halaman bukunya ya. Suksesi itu ada di halaman nomor ini ya. Suksesi itu ada di halaman nomor 346, di mana proses suksesi akan berakhir pada suatu komunitas atau ekosistem yang stabil atau yang disebut dengan klimaks gitu ya. Oke, berarti akan stabil. Komunitas bergantian secara konstan. Dan dengan adanya keadaan di masa anggota mencapai keseimbangan dinamis. Oke, berarti ini ya. Jawabannya lebih ketik. Itu ada di halaman 346 buku, bahwa yang menyatakan kapan akhir dari suksesi itu. Nah, itu apabila keadaan komunitas sudah melalui klimaks. Atau apa sih kapan itu akan klimaks komunitasnya? Dia ketika suatu komunitas, kalau komunitas sudah bergantian secara konstan. Konstan itu kan adalah stabil. Oke. Ya, itu ada kata kali dalam 346. Lanjut ya, berarti jawaban nomor 25 sekarang. Berikut ini yang melepaskan karbon dioksida ke udara. Oke, CO2 yang melepaskan karbon dioksida ke udara itu yang sudah pasti adalah hewan yang mengkonsumsi produsen. Oke ya, kenapa fotosintesis dan kemosintesis enggak? Fotosintesis itu dia akan mengeluarkan oksigen, kalau kemosintesis itu dia akan mengeluarkan zat nyawa kimia. Kalau pembusukan oleh bakteri itu biasanya disebut proses amonifikasi gitu ya, dan akan menghasilkan bau amonium. Oke, lanjut 26. Bentuk piramida biomasa terbalik merupakan gambaran dari kalau dia biomasanya terbalik biasanya seperti ini. Nah, kita akan lihat biomasa yang terbalik bentuknya.
produsen lebih ringan dibandingkan organisme herbivora, kemudian organisme herbivora lebih ringan daripada organisme karnivora gitu ya. Berarti intinya kalau biomasa yang terbalik, oke sebentar, kita akan masuk ke sininya, oke ya. Tapi tetap yang di tingkat bawah itu adalah produsen. Yang tingkat keduanya ini, yang di sini itu adalah tingkat trofik 1 produsen, trofik 2 itu adalah konsumen 1 ya kan. Terus tingkat trofik yang ketiga, itu adalah konsumen tingkat yang kedua. Oke. Yang paling atas adalah tingkat trofik yang ketiga. 1 2 3. Oh, ini 4. Ini adalah konsumen tingkat ketiga. Ya. Nah, terbalik merupakan gambaran dari populasi sapi di padang rumput, populasi tikus sawah, populasi ulat bulu di pohon alpukat, paus memakan plankton ikan. Oke, kira-kira yang memperlihatkan adanya bentuk piramida biomasa terbalik yang pastinya adalah populasi ulat bulu di pohon alpukat. Oke, dimana konsumen tingkat satunya jauh lebih banyak sekali dibandingkan produsennya. Produsennya kan cuma 1. Oke, gitu. Lanjut nomor 27. Ekosistem manakah yang memiliki luas permukaan daun paling rendah? Kayak luas permukaan daun yang paling rendah itu yang pasti ada di gurun. Oke ya, karena gurun itu kan daunnya berbentuk jarum atau duri. Lanjut nomor 28. Suatu ekosistem padang rumput yang dihuni oleh beberapa hewan, yaitu harimau, kelinci, ular, cacing jika populasi. Oke ya, harimau, kelinci, ular, dan cacing. Oke ya. Nah, di sini padang rumput, ada rumputnya juga. Nah, berarti di sini terjadi jaring makanan nih. Rumput ini akan dimakan oleh si siapa? Akan dimakan oleh kelinci. Oke ya, atau kelinci ya. Terus selanjutnya kelinci ini akan dimakan oleh si ular. Ular akan dimakan oleh harimau. Kalau mereka mati, pasti nanti dekomposernya ininya ya, detrivornya adalah si cacing. Nah, ini rantai makanan detrivor. Oke, cacing ini ada sebagai detrivornya. Nah, apabila jika populasi kelinci ini akan berkembang, kelinci ini banyak, maka yang akan berpengaruh itu siapa? Populasi harimau akan naik, populasi rumput naik. Kalau kelincinya banyak, berarti rumputnya akan sedikit, ularnya akan banyak. Intinya kan gitu ya. Oke, berarti ini rumput naik, ini salah. Populasi harimau turun, salah ya. Populasi rumput turun, ya benar, tapi ini udah salah. Populasi harimau yang naik, populasi rumput turun. Oke, kita lihat dulu. Populasi harimau turun, populasi rumput naik. Kalau harimau tidak mungkin turun, populasi rumput jumlahnya tetap. Berarti yang benar adalah jawabannya yang C
Lanjut nomor 29. Pada suatu spesies pohon menghasilkan biji yang mudah disebarkan oleh bantuan angin. Spesies merupakan satu-satunya spesies pohon pada suatu daerah. Pola persebaran yang paling mungkin dijumpai oleh biji pohon itu adalah tadi biji yang mudah disebarkan oleh bantuan angin. Spesies ini merupakan satu-satunya spesies pohon pada suatu daerah. Pola persebaran yang paling ini ya. Ini ya, menghasilkan biji yang mudah disebarkan oleh bantuan angin. Kalau angin itu kan persebarannya adalah acak, biji dan pohon spesies ini ya. Kalau pohon ini berarti acak. Kita cari yang acak dulu. Yang acak itu ada di jawaban nomor B, C, D. Karena terus spesiesnya kan membantu, tetapi dia hanya satu. Spesies endemik yang ada di pohon itu sendiri. Berarti kalau udah acak dia akan seragam. Ya. Lanjut nomor 30. Sebagian besar biomasa yang diperoleh di tumbuhan selama tumbuhan itu berasal dari tumbuhan berasal dari senyawa organik yang ada di dalam tanah. Biomasanya itu berasal dari kalau biomasanya itu berasal dari mana? Tumbuhan itu kan dapat energi dari mana? Tumbuhan itu dapat 0,01 energi yang digunakan untuk proses fotosintesis. Berarti dari sini. Nomor 31. Jika suatu ekosistem air tawar tercemar insektisida, kadar besar penimbunnya ada di mana? Yang paling besar ada di ikan yang besar. Ya. Oh, salah. Yang paling besar berarti ada di fitoplanktonnya. Ya, karena kan kalau di produsen tadi kan akan diserap 10%. Ya. Terus nanti dia ke konsumen tingkat satunya itu adalah zooplankton. Ikan kecil dulu. Ikan kecil ini dia akan berkurang 10%. Ya. Berarti ada di ini salah. Jawabannya ada di fitoplankton ya. 32. Apabila tanaman rumput tumbuhan di bawah bayangan tumbuhan lain yang lebih tinggi besar, maka interaksi antara kedua jenis tumbuhan tersebut, rumput tumbuh di bawah bayangan tumbuhan lain yang lebih tinggi, terjadi. Interaksi kalau ini ada persaingan ya. Persaingan itu adalah kompetisi. Nah, karena kompetisinya ada di produsen, berarti kompetisi untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan unsur hara. Unsur hara yang ada di dalam tanah, berarti yang E. Nomor 33. Makhluk hidup yang mampu menguraikan sampah organik berasal dari sisa organisme yang sudah mati. Itu adalah organisme yang saprofit. Ya, siapa aja yang saprofit? Itu bisa bakteri dan jamur. Ya, mari kita lihat yang saprofit. Bakteri, jamur, rayap itu enggak. Ganggang itu enggak, cacing tanah itu adalah detrivor. Ganggang itu enggak, ulat itu enggak. Berarti jawabannya adalah yang A.
34. Energi cahaya kimia masuk ke dalam komponen biotik melalui produsen dan diubah menjadi energi kimia. Nih ya, organisme yang memiliki peran mengubah energi tersebut adalah siapa yang berperan dalam mengubah ini adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau dia kan berperan sebagai produsen. Lanjut nomor 35 yang ditunjuk oleh huruf X, Y, dan Z. Oke, kita sudah tahu ya kalau respirasi seluler itu adalah katabolisme, di mana katabolismenya ini dia mendapatkan bahan utamanya itu kan adalah oksigen serta C6H12O6. Ya, berarti karena yang X itu ada di sini sebelumnya respirasi seluler, X-nya itu bisa berarti adalah O2. Berarti jawaban yang mungkin adalah C, D, E. Terus respirasi seluler tadi ya, bahan utamanya kan ini. Dia akan diubah melalui respirasi seluler di mana itu ada katabolisme, ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, ada siklus Krebs, dan ada juga transfer elektron yang nantinya akan menghasilkan molekul CO2, akan menghasilkan energi berupa ATP, terus akan menghasilkan air juga, H2O yang dikeluarkan. Berarti di sini yang mungkin adalah O2, bukan cahaya matahari ya. Terus selanjutnya akan diubah menjadi CO2 ini ya, H2O. H2O itu akan digunakan untuk respirasi. H2O ini akan digunakan untuk proses fotosintesis ya. H2O itu adalah salah satu bahan baku untuk melakukan proses fotosintesis. Berarti X itu adalah O2, Y itu anaerob, H2O. Oke, Z-nya berarti adalah proses fotosintesis. Kenapa tidak respirasi anaerob? Karena pada respirasi anaerob sumbernya adalah glukosa dan CO2. Berarti jawabannya adalah E. Oke, itu aja pembahasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.